Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah seseorang laki-laki yang memelihara tuyul. Laki-laki ini kita samarkan namanya ya, dia bernama Bapak Indra. Bapak Indra ini adalah seorang pedagang buah yang bangkrut usahanya. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, akhirnya Bapak Indra ini menempuh jalan pintas untuk memelihara tuyul. Pak Indra ini menemuilah seorang kawannya yang bernama Andi. Minta diantarkan ke tempat di mana dia bisa membeli tuyul untuk dipeliharanya. Nah, akhirnya Andi ini adalah seseorang yang mengetahui di mana harus membeli tuyul. Jadi si Andi ini menjelaskanlah kepada Pak Indra, kalau tuyul itu bisa dibeli dengan beberapa macam harga. Kalau kita membelinya dengan 500.000, berarti itu tuyulnya jelek dan kotor. Dan untuk menghasilkan uangnya pun sedikit. Misalnya 100.000 sampai 300.000 per hari. Ada lagi tuyul yang harganya mahal, dan itu tuyulnya bersih dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Akhirnya bermodalkan uang hasil penjualan sisa-sisa dagangannya, Pak Indra ini membelilah sebuah tuyul yang cukup mahal dengan harga Rp1.500.000. Sebelum Andi ini mengantarkan Pak Indra untuk membeli tuyul tersebut, si Andi ini berkata, "Apakah kamu sudah mengetahui syarat-syarat orang memelihara tuyul? Di mana tuyul ini harus menyusui setiap malamnya. Kalau tidak menyusu, dia tidak akan mau bekerja. Apakah kamu sudah membicarakan hal ini kepada istrimu?" Akhirnya Pak Indra berkata, "Ya, semua sudah saya bicarakan dan istri saya menyanggupinya karena memang ekonomi kami lagi sangat sulit." Singkat cerita, Pak Indra ini memelihara satu tuyul yang terus dibawanya kemana-mana. Di mana bumi dia berpijak, disitulah tuyul tersebut bersamanya. Jadi tuyul itu dikantongi oleh Pak Indra. Ya, dikantonginya. Jadi Pak Indra itu kalau berjalan, satu tangannya keluar, satu tangannya di dalam kantong. Karena dia menggenggam tuyul tersebut. Jadi seperti itu. Nah, setelah memelihara tuyul, kehidupan ekonomi Pak Indra ini semakin maju. Semakin berkembang. Usahanya maju. Dia berkata kepada tetangganya kalau dia memiliki sebuah usaha pakaian. Padahal sebenarnya dia tidak bekerja. Dia hanya santai-santai di rumah saja, dan tuyul itulah yang bekerja untuk mencuri uang dan memberikan kepada Pak Indra ini. Tetapi tuyul itu setiap malam harus menyusu dengan istrinya. Nah, karena sering disusui oleh tuyul, tubuh istrinya semakin hari semakin kurus dan sakit-sakitan. Jadi istri si Indra ini semakin kurus karena disusui setiap malam oleh tuyul tersebut. Karena sebenarnya tuyul itu tidak menyusu susu ya. Tuyul itu menyusui darah, menghisap darah. Jadi dia menyusu dengan istrinya Indra itu, Pak Indra itu sebenarnya dia menghisap darah. Makanya istri Pak Indra itu semakin hari semakin kurus, semakin sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, Pak Indra ini kebingungan dengan siapa dia bisa menyusui tuyulnya tersebut. Ekonomi Pak Indra terus berkembang, terus kaya raya, punya rumah di mana-mana, punya kebun, bahkan dia mau membeli kebun kelapa sawit saking kayanya.
Akhirnya Pak Indra ini menikah lagi dengan seorang wanita. Menikah yang kedua kalinya. Dia tidak peduli wanita itu mau jelek, mau cantik, mau apa. Yang penting dia bisa memberi susu kepada tuyul tersebut. Dan kejadian serupa pun terjadi. Istri kedua Pak Indra ini setelah menyusui, akhirnya sakit-sakitan, badannya kurus kering, dan akhirnya meninggal dunia. Dan itu terjadi terus. Dia menikah lagi. Gitu. Nah, akhirnya salah seorang teman Pak Indra yang bernama Andi tadi berkata kepada Indra, "Kamu kaya raya, hartamu banyak, rumahmu di mana-mana, tapi kenapa kamu tidak bisa menikmati hidupmu? Kamu seperti orang susah. Kamu tidak bahagia, kamu tidak memiliki anak, tidak memiliki keluarga, istrimu selalu berganti-ganti." Jadi si Andi ini berkatalah kepada Indra hal seperti itu. Akhirnya si Indra ini termenung. Dia berpikir, buat apa uang yang begitu banyak, buat apa harta yang begini banyak, tetapi dia tidak memiliki keturunan, istrinya selalu menyusui tuyul dan akhirnya sakit-sakitan, kurus kering, dan akhirnya meninggal dunia. Dan itu terus-terusan terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Pak Indra sadar dan ingin mengembalikan tuyul tersebut kepada salah seorang juru kunci di sebuah pegunungan tempat dia membeli tuyul tersebut. Jadi Pak Indra itu berniat untuk menjual tuyul tersebut dan tidak mau lagi memeliharanya. Karena hartanya semakin banyak tetapi dia tidak bahagia. Buat apa gitu kan? Itu nasihat dari Andi temannya. Jadi dengan tekad yang bulat akhirnya Pak Indra ini pergilah ke gunung untuk mengembalikan tuyul tersebut. Dan anehnya tuyul itu tidak mau lepas dari Pak Indra ini. Sampai Pak Indra kebingungan. Nah, akhirnya si Andi ini berkata kepada Indra, bagaimana kalau kita menemui seorang ustadz, jadi kita mengaji, kita sholat, kita ke masjid, mungkin tuyul tidak akan bisa mendekatinya lagi karena merasa panas, ya panas. Dan akhirnya si Indra ini menurutilah kata-kata Andi untuk hijrah total. Yang selama ini dia tidak pernah beribadah, akhirnya dia beribadah ke masjid terus, membaca Al-Quran. Otomatis tuyul itu akan merasa panas ya. Dan dia memang tidak lagi mengikuti Indra itu. Tuyul itu kembali kepada tuannya, pergi dan tidak mengikuti Indra kembali. Karena dia merasa panas. Karena si Indra sekarang sudah beribadah, sudah baca Al-Quran, sudah sholat. Jadi seperti itu. Jadi menurut si Indra ini, buat apa harta yang berlimpah tetapi dia tidak bahagia. Jadi dia merindukan saat-saat di mana dia menjadi seorang pedagang kecil yang hasilnya pas-pasan tetapi dia bahagia. Yang menjadi penyesalan si Indra ini adalah dia telah membuat istri pertamanya meninggal dunia akibat disusui oleh tuyul. Dia menyesal sekali. Jadi hancur hatinya. Jadi seperti itu. Jadi dari cerita saya bisa ditarik kesimpulan bahwa harta yang melimpah, uang yang banyak, itu tidak bisa membuat seseorang bahagia. Karena bagaimanapun Indra ini memang tidak bahagia, walaupun dengan uang dan harta yang berlimpah. Jadi tidak usah miara tuyul ya. Lebih baik kita bekerja mencari rezeki yang halal. Itu bisa membuat kita lebih bahagia. Oke, itu saja cerita saya pada sore hari ini. Karena sebentar lagi azan sholat asar ya. Saya sudahi cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.